Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali di semester Gasal 2020-2021 pada mata kuliah analisis data kategori. Nah, seperti biasa pada pertemuan pertama, biasanya kita membicarakan mengenai kontrak belajar ya. Tapi pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya tidak akan membahas mengenai kontrak belajar kita, ya. Saya akan menjelaskannya di media yang lain. Nah, saya langsung masuk ke materi untuk minggu pertama ini. Ya, ini hanyalah suatu pengantar sedikit mengenai data kategori, ya. Berbicara mengenai data, ya, tentu untuk kalian itu sudah sangat-sangat familiar, ya. Kalian sekarang sudah masuk ke semester 5, ya. Di semester 3 dan semester 4 kalian sudah mendapatkan beberapa mata kuliah statistik yang merupakan mata kuliah dasar, sehingga kalau kita berbicara mengenai data di dalam ilmu statistika, saya yakin kalian masih ingat dengan baik, ya. Secara umum data itu ada dua, ya. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Yang mana yang dimaksud dengan data kuantitatif? Data kuantitatif itu adalah data yang diperoleh dari hasil suatu pengukuran yang dapat dioperasikan secara matematik. Bisa dijumlah, bisa dikurangi, dan lain sebagainya. Nah, sementara data kualitatif itu adalah data-data atribut yang tidak dapat dijumlahkan ke dalam operasi matematik, ya. Ya, bukan cuma dijumlahkan, tapi yang jelas data-data atribut ini tidak bisa dioperasikan ke dalam rumus matematik. Data kualitatif inilah yang biasa disebut dengan data kategori, dan ini yang sekarang akan kita pelajari selama insya Allah 16 minggu pertemuan. Ya. Satu contoh data. Ada peserta mata kuliah analisis data kategori. Ada laki-laki 5 orang dan perempuan 15 orang. Nah, jika variabel dari data ini saya nyatakan sebagai jenis kelamin, maka tentunya data dari jenis kelamin itu cuma hanya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-lakinya itu dikodekan dengan 0 misalnya, dan perempuan itu dikodekan 1. Ya, nah tentu kalau misalnya saya menjumlahkan 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, nah apakah bisa kita mengatakan laki-laki ditambah perempuan itu sama dengan perempuan? No, itu tidak mungkin. Ini yang dimaksud bahwa ketika dioperasikan, ya itu tidak bermakna, jadi tidak bisa dioperasikan secara matematik. 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Ya, laki-laki dikurangi dengan perempuan itu sama dengan minus 1. Sama sekali, tidak ada artinya. Ya, contoh yang lain. Tentang tingkat kepuasan mahasiswa terhadap mata kuliah analisis data kategori. Yang mana variabel kategoriknya di sini adalah mengenai tingkat kepuasan mahasiswa. Bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa itu? Ada yang tidak suka, ada yang biasa saja, dan ada yang suka. Misalkan tidak suka itu dikodekan dengan 1, biasa saja itu dikodekan 2, dan suka dikodekan dengan 3. Nah sekarang coba kalian jumlahkan 1 dengan 2. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Pertanyaannya, apakah kalau tidak suka itu ditambah biasa saja, maka hasilnya adalah suka? Ini kalau kita bawa ke definisi dari setiap kategori 1, 2, 3. Tentu jawabannya tidak. Ya. Meskipun 1 dan 2 itu tadi adalah jawabannya 3. Nah, ini adalah suatu contoh data kategorik atau data kualitatif yang banyak sekali yang akan kita temukan di dalam kehidupan di sekitar atau sekeliling kita.
Skala data yang berbentuk kualitatif itu dikenal ada dua. Ada yang namanya skala nominal dan ada yang namanya skala ordinal. Skala nominal itu adalah skala pengukuran yang setiap kategorinya dianggap setara. Misalkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ya, ini dianggap setara. Kalau laki-laki tadi kita kodekan dengan 0, perempuan kita kodekan dengan 1, ya dari segi angka satunya lebih tinggi daripada 0. Tetapi status dari laki-laki dan perempuan itu dianggap setara. Tidak ada yang namanya tinggi dan tidak ada yang namanya rendah. Inilah yang dimaksud dengan skala nominal. Ya. Selanjutnya, bagaimana dengan skala ordinal? Skala ordinal itu adalah skala pengukuran yang setiap kategorinya itu adalah bertingkat. Misalkan yang tadi, tingkat kepuasan. Puas dan tidak puas. Nah, ini ada level yang membedakan. Jadi ada tingkatan. Puas itu berada di level lebih di atas daripada yang tidak puas. Karena ada level rasa yang berbeda yang dirasakan oleh mahasiswa. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan skala ordinal. Nah, silakan kalian mencari di sekitar kalian yang mana saja contoh dari skala nominal dan skala ordinal. Selanjutnya saya masuk ke poin yang lain tentang transformasi data. Yang dimasukkan di sini yang transformasi data adalah bagaimana kemudian kita membawa suatu data kuantitatif itu kemudian menjadi suatu data kualitatif. Jadi mentransformasi data kuantitatif menjadi data kualitatif. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena memang banyak sekali data yang datanya itu sebetulnya suatu hasil pengukuran, ya, suatu hasil pengukuran. Akan tetapi data tersebut itu bisa kemudian dikelompokkan di dalam suatu interval tertentu pada suatu kategori tertentu. Sehingga satu data itu kemudian memuat dua jenis data sekaligus. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data aslinya, kemudian data kualitatif atau data kategori ini adalah data hasil transformasi dari data kuantitatif. Satu contoh. Nilai UTS mahasiswa analisis data kategori. Ya, IPK mahasiswa itu termasuk dalam data kuantitatif. Maaf, di sini adalah nilai ya, nilai mahasiswa termasuk dalam data kuantitatif. Misalnya 92, 45, 60, 75, dan seterusnya. Misalkan nilai mahasiswa ini dikategorikan ke dalam 5 kategori, yaitu ya untuk skor yang 10 sampai 34 itu kita kategorikan sangat rendah. 35 sampai 54 kita kategorikan rendah. 55 sampai 64 itu kategori sedang. 65 sampai 84 itu tinggi dan 85 sampai 100 itu sangat tinggi. Sehingga data nilai yang tadi itu kemudian kita bisa transformasi ke dalam kategori kelima kategori ini. Sangat rendah itu 1, rendah itu 2, sedang 3, tinggi 4, dan sangat tinggi itu 5. Akhirnya apa? Data tadi si mahasiswa A dapat 92, maka itu bisa kita nyatakan ke dalam angka 5 atau sangat tinggi. Yang dapat 45 itu adalah rendah atau kategori 2. Yang dapat 60 itu sedang atau kategori 3. 75 itu kategori tinggi atau 4 dan seterusnya. Sehingga sekarang apa? Data kita yang sekarang, data baru yang kita dapatkan sekarang itu adalah 5, 2, 3, 4. Sudah datanya dalam bentuk kategori, bukan lagi dalam bentuk data kuantitatif. Sehingga tentunya pada saat kita mau menganalisis data 5, 2, 3, 4, dan seterusnya ini akan berbeda bentuk analisisnya kalau yang dianalisis adalah 92, 45, 60, 75. Karena ini pakai pendekatan kuantitatif, sementara yang ini pakai pendekatan kualitatif atau kategori. Ya.
Itu satu contoh tentang transformasi data. Jadi yang namanya data kategorik itu tidak selamanya bahwa data yang kita dapatkan itu memang bentuknya adalah data kategorik. Ya tidak. Bisa saja kita dapatkan dari data kuantitatif. Sementara untuk yang pure bentuknya data kategorik itu banyak kita temukan di data-data kuesioner. Ya, kalau kalian biasa menjawab atau membuat suatu kuesioner, maka yang kalian biasa tampilkan di situ adalah apakah Anda setuju dengan persepsi masyarakat tentang A? Ya. Nah, jawabannya di bawah adalah iya 1, iya 2, tidak. Ya. Nah, itu kan datanya kategori. Ya. Pendidikan Anda 1 tidak tamat SD, 2 SD, 3 tidak tamat SLTP dan seterusnya. Ya, data ini adalah data kategori. Ya, data kategori. Kemudian ada tingkatan di dalamnya, yaitu tingkat pendidikan. Nah, tentu ini masuk dalam skala ordinal. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pemahaman yang penting lagi di sini untuk kita masuk ke dalam analisis data kategorik itu adalah menyangkut tentang distribusi data. Dua distribusi data yang penting di sini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama tentang distribusi binomial, yaitu distribusi data yang memuat dua kategori, yaitu ada dua peluang di dalamnya, sukses dan gagal. Jadi hanya ada dua kejadian yang terjadi, sukses atau gagal, iya atau tidak, betul atau salah. Jadi hanya dua kejadian saja. Sementara distribusi yang kedua itu adalah distribusi binomial, yaitu distribusi data yang memuat lebih dari dua kategori, minimal 3. Ya, minimal 3. Oke. Nah, ini yang dua distribusi ini yang sangat penting ya. Nah, sebelum melangkah jauh ya tentu kalian perlu mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan distribusi pada suatu data. Nah, silakan kalian berdiskusi nantinya di forum diskusi di sekolah yang saya sudah siapkan untuk minggu pertama. Ya, silakan menyampaikan pendapatnya di sana, dan kalau ada yang tidak jelas silakan juga sampaikan di forum diskusi. Untuk pembelajaran daring ini ya kita maksimalkan di sekolah. Silakan kalian sampaikan semua di sekolah ya. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke percobaan Bernoulli. Ini terkait dengan kejadian binomial ya, distribusi binomial. Bagaimana sifat-sifat atau asumsi di dalam percobaan Bernoulli? Yang pertama, ini adalah percobaan yang terdiri dari n kali pengulangan. Jadi ada pengulangan yang sebanyak n kali. Yang kedua, tiap pengulangan itu memberikan hasil hanya dua yang teridentifikasi, yaitu sukses atau gagal, iya atau tidak. Jadi hanya ada dua kejadian. Probability sukses itu dinyatakan dengan P biasanya, ya, simbol P. Ya, ini tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan yang lain. Sementara untuk probability gagal itu disimbolkan dengan Q. Bagaimana caranya kita mendapatkan Q? Itu adalah 1 dikurang P. Ingat, jumlah keseluruhan probability itu adalah sama dengan 1. Berarti P ditambah Q itu sama dengan 1. Tiap pengulangan dengan pengulangan lainnya itu saling bebas. Pengulangan pertama dengan pengulangan kedua itu tidak ada hubungan sama sekali, saling acuh, saling bebas. Yang terjadi di pengulangan satu itu tidak mempengaruhi pengulangan yang kedua dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan percobaan Bernoulli. Banyaknya X sukses. Jadi banyaknya kejadian sukses yang dinyatakan dengan X di dalam N kali pengulangan suatu percobaan Bernoulli, itulah yang disebut dengan variabel random binomial. Sedangkan distribusi probabilitasnya, itulah yang disebut dengan distribusi binomial, yang dinyatakan dengan ini. P dari X sukses, itu adalah banyaknya kejadian sukses dengan diketahui N sebagai total jumlah percobaan, dan P itu adalah peluang sukses sama dengan NX
dikali P berpangkat X, Q pangkat N dikurang X. Nx itu adalah nilai kombinasi sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial dikali dengan N dikurang X faktorial. Yang mana P itu adalah peluang sukses, ya. Q itu adalah peluang gagal. Perlu dipahami di sini yang mana yang dimaksud dengan sukses. Sukses ini tidak selamanya yang bernilai positif, ya. Tidak selamanya bernilai positif. Betul, salah. Maka yang positif, maka yang sukses itu dianggap itu adalah betul. Tidak. Tapi yang dimaksud dengan sukses di sini adalah kejadian yang diinginkan oleh si peneliti. Misalkan seorang peneliti melihat atau meneliti bagaimana kemampuan suatu produk A di dalam membunuh kuman. Nah, yang ingin dilihat di sini adalah yang membunuh kuman. Sehingga yang dianggap sukses itu nanti adalah yang mati. Yang tidak itu yang dianggap gagal. Itulah yang dimaksud dengan definisi sukses dan gagal. Selanjutnya N itu adalah banyak kalinya percobaan. Kemudian X itu adalah banyaknya sukses selama N kali percobaan. Yang mana X itu berada di antara 0 sampai N. Bisa sama dengan 0, bisa sama dengan N. Tetapi pada saat sama dengan 0, maka kita bisa pastikan bahwa kejadian itu semuanya gagal. Dan ketika sama dengan N, maka kita bisa pastikan kejadian itu semuanya sukses. Saya tampilkan sekarang satu contoh peluang binomial yang mungkin masih sejak SLTP kalian sudah sangat familiar dengan kejadian ini. Ya, percobaan melempar koin. Sebuah koin ini dilempar 3 kali. Ya, ingat koin itu hanya ada 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Nah, tentukan peluang mendapatkan tepat 3 angka. Nah, sekarang yang ditanyakan itu 3 angka, berarti sisi angka. Yang mana yang dijadikan sebagai kejadian sukses di sini itu adalah angka. Yang pertama, tentukan dulu ruang sampelnya. Ya, dari 3 kali percobaan itu bagaimana peluang ruang sampel yang ada. Ya, tentu ruang sampelnya itu adalah yang pertama tiga-tiganya muncul angka, selanjutnya muncul 1 kali angka, muncul 2 kali angka, dan seterusnya. Perhatikan sekarang di dalam ruang sampel S, ada berapa cara untuk kita mendapatkan tepat 3 angka. Nah, kalau kita perhatikan ruang sampelnya, ini hanya ada 1, yaitu A. Kalau yang lainnya ini hanya ada 1 dan ada 2, dan ada yang tidak ada sama sekali. Sehingga untuk mendapatkan 3 angka sesuai yang ditanyakan, itu hanya perlu 1 cara. Sehingga peluang mendapatkan 3 angka itu adalah 1/8. 1 dibagi dengan keseluruhan ruang sampel. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa contoh di atas itu merupakan peluang binomial? Ya, ingat tadi ada 4 sifat dari percobaan Bernoulli. Karena yang pertama itu dilakukan 3 kali percobaan, dalam hal ini N sama dengan 3. Setiap percobaan itu memiliki 2 kemungkinan, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Hanya ada 2 pilihan saja, 2 alternatif saja. Kalau tidak angka, ya gambar. Yang ketiga, hasil dari setiap pelemparan koin itu saling bebas. Yang terjadi di koin 1, yang terjadi di koin 2, di koin 3 itu saling bebas. Ya, saling bebas. Kejadian yang pertama itu bebas dengan kedua, dan seterusnya. Peluang gagal dalam hal ini adalah gambar itu dinyatakan dengan Q, yaitu 1 dikurangi dengan P, berarti sama dengan 7/8. Nah, kita menghitung berapa peluang binomial. Diketahui tadi N itu sama dengan 3 kali pelemparan, X itu 3 kali banyaknya angka yang sukses, peluang sukses 1/8, dan peluang gagal itu adalah 7/8. Nah, berarti yang ditanyakan adalah untuk X sama dengan 3. Nah, sisa kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, N faktorial berarti 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya. Nah, jadi 1/8. Ya.
1/8 pangkat 2. 7/8, 3 dikurang 3 sama dengan 3/64. Ini hanya suatu perhitungan matematik yang saya yakin kalian dengan mudah dan cepat pasti bisa menghitung, ya. Nah, sekarang saya masuk ke distribusi multinomial. Kalau pada distribusi binomial tadi itu hanya mengkategorikan dua kondisi saja, yaitu sukses dan gagal, maka sekarang distribusi multinomial itu lebih dari 2. Peluang dari distribusi multinomialnya itu kita nyatakan seperti ini. X1-nya itu adalah kategori yang diinginkan pada kategori yang pertama sampai dengan K. Rumusnya seperti ini. Ya, semuanya P1 itu adalah peluang sukses pada kategori yang pertama. Nah, sekarang notasi dalam distribusi multinomial, ya. Tadi ada P1 peluang kategori pertama, P2 kategori kedua, PK itu kategori ke K. N banyaknya percobaan. Kemudian X1 itu banyaknya kejadian kategori yang pertama, X2 kejadian di kategori kedua, dan K itu adalah kejadian di kategori K. Sekarang kita masuk ke satu contoh tentang peluang multinomial. Seorang pemain bridge sedang memegang 12 kartu bridge, yaitu 5 kartu spade, 4 kartu heart, dan 3 kartu diamond. Jika 6 kartu diambil dari tangan pemain bridge tersebut secara acak, berapa peluang terambilnya untuk 3 kartu spade, 2 kartu heart, dan 1 kartu diamond? Ya. Dari soal tadi, dari pernyataan tadi, tentu kita bisa menuliskan bahwa yang diketahui di situ ada N ada 6, X1 itu ada yang speed tadi 3, heart-nya itu ada 2, dan diamond-nya itu adalah untuk X3 1. Ya. Peluang untuk yang pertama di sini adalah 5/12, kemudian peluang yang kedua itu adalah 4/12, dan peluang yang ketiga itu adalah 3/12. Nah, angka-angka ini sisa kita masukkan ke dalam rumus ini, ya. Sisa kita masukkan ke dalam rumus ini dan hasilnya seperti ini, 0,12. Ya. Inilah contoh dari distribusi multinomial. Nah, garis besar dari hal-hal yang mendasar tentang data kategorik saya rasa cukup, dan untuk semua filenya sekarang yang ada di alur pembelajaran pertama di sekolah, silakan kalian download dan pelajari. Dan selanjutnya ada tes formatif 1 yang saya sudah siapkan di sekolah, silakan kalian kerja, dan setiap mahasiswa hanya bisa mengerjakan tes itu sebanyak 1 kali, ya. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan kalian sampaikan di forum diskusi. Dan harapan saya bahwa kalian bisa kemudian mempelajari kegiatan 2 yang ada di dalam modul 1 untuk materi minggu depan. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.